Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'inda siyafan lil anami wa ja'ahu minal kiram sa'airil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الرحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah di hari Jumat yang dimuliakan dan di tempat yang dimana kita berada untuk beribadah kepada Allah, mari kita tingkatkan takwa kita takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tadi mengumandangkan sholawat, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaatul ujma di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selain untuk mensyiarkan ruhul Islam di hari Jumat yang penuh dengan rahmat Allah, kita diingatkan pada suatu sejarah yang sangat suci yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh seorang hamba Allah yang penyabar, yang telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun perintah tersebut diterimanya hanya melalui mimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni alba'uka fanzur madza tara, yang artinya, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail alaihi salam menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatkan dan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mendengar putranya sayangannya itu, bergetar hati Nabi Ibrahim alaihi salam penuh haru. Seorang anak yang masih muda sanggup menjawab tantangan yang diharapkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, menginginkan beban orang tuanya. Dengan demikian, ketabahan dan ketawakalan yang diperlihatkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam mampu meyakinkan kebingungan orang tuanya. Hal ini tergambar ketika Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya. Ia memohon kepada ayahnya
Wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat, agar gelepar tubuh saya tidak membuat ayah bimbang. Telungkuplah tubuh saya hingga mengharap tanah agar ayah tidak melihat wajah saya. Jagalah darah saya, jangan sampai memercikan pakaian ayah, karena hal itu hanya akan menyebabkan perasaan iba dan mengurangi pahala. Asahlah pisau hingga tajam, agar penyembelihan berjalan dengan cepat. Wahai ayahku, serahkanlah baju saya yang berlumur darah kepada ibu dan sampaikan salam saya kepadanya, agar ibu bersabar dan menerima cobaan. Dengan ujian ini, mendengar permohonan ini, jadi mantaplah hati Nabi Ibrahim sebagai ayahnya dalam melaksanakan perintah Allah. Ini adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 106. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. Artinya, maka tatkala kedua berserah diri dan Ibrahim telah merebahkan Ismail, meletakkan pelipisnya di atas tanah, lalu kami panggil ia, wahai Ibrahim, telah engkau turuti perintah itu. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya hal ini adalah ujian yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabiullah Ismail sebagai putranya yang hendak disembelih dengan seekor domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apakah hikmah yang dapat diambil kisah pengorbanan yang agung ini? Yang pertama, hikmah daripada kisah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua yang bijak, yang selalu menghargai generasi muda, sebagaimana telah dicontohkan ketika ia telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, maka saat itu ia tidak langsung berbuat sekehendaknya, walaupun ia sangat yakin akan kebenaran impiannya itu, melainkan ia sampaikan dan tanyakan terlebih dahulu kepada putranya. Hal ini menggambarkan kepada kita bersama bahwa sebagai orang tua dan orang yang dituakan oleh masyarakat untuk mampu berperilaku arif dan bijaksana serta berjiwa demokratis, mengutamakan asas musyawarah, arah terhadap segala urusan dan langkah yang akan ditempuh, sehingga dapat membuahkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian hikmah yang kedua adalah perilaku Nabi Ismail alaihissalam sebagai figur pemuda yang penyantun terhadap sesamanya atau terhadap orang tua, bersikap sabar dalam menyikapi setiap permasalahan sehingga mampu memberikan jawaban dengan tidak berpijak pada gejolak emosional dan sumber keributan. Kemudian hikmah yang ketiga, adanya wujud kesetiakawanan sosial yang tinggi terhadap sesama. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, adalah hari raya terbesar dalam agama Islam karena menyimpan kisah pengorbanan yang mulia yang selanjutnya berkembang menjadi syariat untuk berkurban dengan menyembelih hewan kurban seperti domba, kambing, sapi, kerbau,
sebagai perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian searah dengan keterangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Qalu ya Rasulullah ma hadhil adhi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kurban itu? Kemudian Nabi menjawab, itulah sunnah yang dijalankan oleh bapamu, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian para sahabat mereka bertanya lagi, apakah keuntungan kurban itu bagi kita? Kemudian Nabi menjawab, pada tiap-tiap bulunya dihitung menjadi satu kebajikan atau pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan berbekal sabar dan tawakal kepada Allah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Senantiasa Allah memberikan umur yang panjang dan barokah, dan mudah-mudahan sehingga kehidupan bermasyarakat dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika pada bulan ini yang dimuliakan adalah tepatnya tanggal 5 Zulhijjah, di mana jamaah haji sedang melaksanakan kewajibannya. Mudah-mudahan mari kita doakan jamaah haji akan diberikan kemudahan dan kegampangan dalam menjalankan ibadahnya. Dan ketika pulang ke lingkungan kita, khususnya jamaah haji Indonesia, mudah-mudahan menjadikan haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.